bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Yang saudaranya, yang anaknya sedang mencari jodoh, semoga disegerakan mendapatkan jodoh. Yang kita sedang mencari pekerjaan, anaknya sedang mencari pekerjaan, semoga dengan wasilahnya umroh kali ini segera mendapatkan pekerjaan. Yang saudaranya, anaknya sedang mendapatkan kesulitan, semoga dengan wasilahnya umroh ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan keberkahan-keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit menambahkan lagi fadilah keutamaan sholat duha. Saya ketika sedang di Madrasah Aliyah bertemu dengan salah satu sahabat. Beliau itu diasuh oleh ibu angkat, ya, namanya hampir sama dengan saya, Asep, ya, cuma itu kepanjangannya Asep Gumilar. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah itu saya lihat di kamarnya selalu melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Dan apa yang terjadi ibu-ibu bapak-bapak, ternyata begitu masuk kelas 3 dia menjadi juara 1 penulis tingkat nasional dan diumrohkan oleh Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie saat itu. Kemudian dikuliahkan di Jerman dan saat ini ketemu, ya sudah pasti dia sepintas seperti orang yang sukses. Salah satunya apa? Mendawamkan sholat duha. Contoh yang kedua, ketika saya lagi S1 di IAIN, kalau sekarang UIN Bandung, saya bersahabat dengan salah satu namanya Pak Jajang, ya, di orang Sumedang. Beliau setiap sebelum berangkat ke UIN, ke IAIN sama saat itu tidak lepas, selalu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Apa yang terjadi? Sebelum selesai S1 dia ternyata sudah diangkat jadi ASN atau PNS, walaupun pakai ijazahnya ijazah aliyah. Dan yang sekarang apa terjadi? Ternyata sekarang menjadi kepala kantor Kemenag Kabupaten Sumedang. Jadi presidennya Kemenag di Kabupaten Sumedang. Kalau ada orang Sumedang silahkan temuin, insya Allah kenal dengan saya karena sering komunikasi sekarang juga. Itu 2. Yang ketiga, saya punya guru, punya dosen, ya. Nah, ketika sedang mengajar dia selalu mengutamakan masalah sholat duha. Dan apa yang terjadi? Dan sekarang ternyata beliau menjadi Irjen, ya, menjadi kepala Irjen Haji dan Umroh. Nah, sekarang yang baru itu orang Bandung. Siapa namanya itu? Saya lupa itu. Yang terbaru. Insya Allah Ibu Dirut pasti kenal. Itu dosen saya dan beliau sangat menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunat duha. Dulu ketika mengajar saya itu belum menjadi ASN, belum, masih freelance, masih santai. S2-nya baru selesai dari Amerika, kemudian S3-nya di Belanda, ya, S3-nya di Belanda. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak masih banyak pengalaman atau banyak cerita-cerita keutamaan yang melaksanakan sholat duha. Silahkan dawamkan, silahkan laksanakan, insya Allah akan menemukan keajaiban-keajaiban selama hidup ini. Kemudian ada kebiasaan yang memang jarang, ya,
jarang dilaksanakan, yaitu sholat sunat safar. Kecuali kalau mau umroh, kecuali kalau mau haji. Padahal umroh dan haji hanya untuk orang-orang tertentu saja. Berarti bagi yang tidak ikut umroh dan haji tidak pernah melaksanakan sholat sunat safar. Maka saya kalau boleh menyarankan, sholat sunat safar bukan hanya untuk umroh dan haji saja, tetapi kemanapun ketika kita akan beraktivitas, kita laksanakan sholat sunat safar. Mau ke kebun, sholat sunat safar. Mau ke kantor, sholat sunat safar. Mau kerja, sholat sunat safar. Tentunya bukan setiap berangkat sholat sunat safar, tapi sebelum pelaksanaan sholat subuh, mangga dibiasakan sholat sunat safar, kemudian sholat sunat qobliyah subuh, baru sholat subuh. Insya Allah setiap waktu kita akan mendapatkan keberkahan. Setiap waktu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan sholat sunat duha dan sholat sunat safar. Satu lagi mungkin yang bisa dianggap paling sakral ya di antara sholat sunat, yaitu sholat sunat apa, Bu? Sholat sunat tahajud. Duha mah udah tadi ya. Duha sudah, safar sudah. Yang dianggap paling sakral di antara sholat sunat adalah sholat sunat tahajud. Maaf, saya mengutip dari salah satu cerita di surat kabar yang memang aneh terjadi. Di Indonesia ada seorang tersebut tema begal ya, atau tukang nyopet, tukang nyuri. Nah, itu selalu lolos dari polisi, dari kejaran polisi. Sudah tercatat namanya sebagai orang yang sangat meresahkan. Ini dalam hal negatif ini. Tapi dia selalu melaksanakan sholat sunat tahajud, Bu. Nah, suatu ketika itu lupa, tidak sempat sholat sunat tahajud. Besoknya dia melaksanakan aktivitas yang jelek, mencuri ya, dan itu ketahuan langsung ditangkap, langsung diserahkan ke polisi babak belur. Terus dia nyeleneh ya, ngomong, Masya Allah, kata dia, nggak tahu itu, pokoknya mah melaksanakan yang jelek tapi tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Kata dia, ini gara-gara saya tidak melaksanakan sholat tahajud tadi malam, maka saya sekarang ketahuan. Ya, ini hal yang jelek yang ditiru ya. Maksudnya orang yang seperti itu saja dengan melaksanakan sholat tahajud ternyata dapat dilindungi walaupun orangnya jelek begitu. Nah, apalagi yang tidak melaksanakan hal-hal jelek. Salah satu keutamaannya, kalau kita terbiasa melaksanakan sholat sunat tahajud, itu akan diberkahkan segala urusannya, kemudian akan dimudahkan dan akan diberikan ketenangan. Ada penelitian dari salah satu mahasiswa di Jawa Timur pernah meneliti sejumlah 40 mahasiswa. Dari 40 mahasiswa tersebut, setiap satu pekan dibawa ke lab. Nah, pekan pertama dari 40 itu hilang 10, tinggal 30. Kemudian dicek, yang 30 itu ternyata lebih bagus dari yang 10. Pekan kedua dicek lagi ke lab, ternyata dari 30 itu hilang lagi 10. Yang rutin maksudnya ya, yang rutin melaksanakan tahajud, tinggal 20. Sampai akhirnya selesai, itu nyisa tinggal 5 orang. Nah, dari 5 orang tersebut dicek, dan semuanya yang 40 dicek lagi, ternyata yang 5 orang itu dari kestabilan emosional, dari imun tubuh, dari intelijensia, dari komunikasi dan lainnya, ternyata lebih unggul dibandingkan dengan yang 30. Masya Allah. Ini hasil penelitian ya, walaupun mungkin sebagian dari ibu-ibu yang channel itu yang ditelitinya mungkin orang yang baik gitu. Ini hasil penelitian
ternyata siapa saja yang melaksanakan sholat sunat tahajud secara rutin maka akan diberikan ketenangan manah, ya, tidak akan cepat emosi, kemudian akan terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang saat ini sedang merajalela di berbagai dunia belentika manusia. Kemudian yang kedua mas sambil nyantai. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, Duyufur Rahman rahimakumullah, saya atas nama pribadi, juga atas nama keluarga, juga mungkin kalau boleh atas nama travel. Pertama, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya. Beribu-ribu terima kasih atas kepercayaannya, dan beribu-ribu terima kasih atas semua yang sudah memberikan kepercayaan, dan sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila selama perjalanan ini saya atas nama pribadi sering memberikan teguran, sering mengecewakan, sering membuat suasana menjadi agak tegang, dan mungkin ada yang tersinggung, ada yang ditegur dan lain sebagainya. Awalnya tidak ada kenangan jelek dengan saya, setelahnya umroh menjadi ada kesan kurang bagus. Nah, itu berarti salah satu tanda umrohnya kurang makbul, ya. Maka untuk mengembalikan ke niat awal, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling memaklumi. Mari kita saling untuk menjaga perasaan supaya kita kembali ke tanah air, dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa tanpa ada embel-embel negatif gara-gara umroh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah, tidak ada yang salah dengan travel. Tidak ada yang salah dengan handling, tidak ada yang salah dengan mutawif. Yang salah situasinya. Misalnya datang ke hotel, travel tidak salah, sudah menunjukkan hotel yang tepat. Mutawif juga tidak salah. Tapi ketika datang ke hotel ternyata ada ketidaknyamanan, kita seolah-olah menyalahkan travel, menyalahkan mutawif, menyalahkan yang dianggap penanggung jawab, padahal itu kesalahan dari hotel, dari segi makanan misalnya, ya, dari segi mungkin keramahan, dari segi kalau di Mekah itu kupon yang tidak nyaris tidak ada keadilan gitulah. Nah, mari kita ikhlaskan karena sekarang sudah terjadi, ya. Jadi tidak ada yang salah dengan travel karena travel sudah sesuai dengan prosedur, ya. Hanya masalahnya ada di hotel. Nah, itu semoga kedepannya mungkin tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali, ataupun mungkin memang hotelnya sudah seperti itu gitu, ya. Tradisinya sudah seperti itu. Hanya kitanya saja yang belum bisa menyesuaikan dengan kondisi hotel. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya dulu pernah membimbing ketika pada bulan Ramadan. Awalnya sangat bagus, semuanya sesuai berjalan dengan baik. Tapi ini ada hal yang kurang bagusnya nih. Tapi karena tidak pernah diberikan sahur 2 kali lagi, ya, tidak diberikan nasi sahur 2 kali, maka imbasnya bukan hanya benci kepada pembimbing, bukan hanya benci kepada mutawif, juga kehe kasadayana termasuk travel. Sehingga ngomong teh jangan ikut Pak Asep, bertanggung jawab. Nah, ini kenapa terjadi? Karena masalah makanan. Padahal lagi-lagi yang salah adalah hotel, ya. Kenapa? Karena koordinasi antara hotel dengan catering
pertama kali datang ke Mekah kurang bagus, terus menjelang pulang juga sama, kurang bagus. Menjelang pulang rencana makan sahur di Jeddah, ternyata datang ke Jeddah sudah subuh gitu ya. Datang ke Jeddah sudah subuh, jadi makanan yang di Jeddah tidak bisa dimakan. Di hotel juga belum sahur karena belum disiapkan, ya berangkat jam 2 belum ada waktu itu, belum sahur ya, belum diberikan sahur. Nah, gara-gara hal yang seperti itu, karena urusan perut jadi negatif, ke pembimbing negatif ke travel. Padahal ya bagaimana lagi, ya travel sudah berusaha maksimal, pembimbing juga sudah berusaha maksimal, hanya di luar dugaan tidak bisa sahur. Ibu-ibu, bapak-bapak di Rahman rahimahullah, mungkin itu gambaran saja ya. Jadi kepada semuanya, saya khususnya atas nama pribadi mohon maaf bila selama perjalanan umroh ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak pas di hati ibu-ibu, bapak-bapak. Itu adalah kesalahan saya pribadi, kesalahan selaku manusia biasa.